Untuk mencapai sebuah keberhasilan, diperlukan biaya atau dana. Semua negara pasti membutuhkan biaya pembangunannya, maka disusunlah anggaran dan belanja negara. Negara yang memiliki visi misi mensejahterakan dan membahagiakan rakyatnya, menjadikan fungsi layanan atau riayah kepada rakyatnya sebagai hal yang paling utama, dari sekedar pertumbuhan ekonomi, pendapatan bruto negara, pendapatan perorangan, dan semacamnya. Negara yang berbasis sekuler kapitalis mendasarkan penerimaan kekayaan negara dari pajak. Apa bedanya dengan era kerajaan primitif yang menerima upeti dari rakyatnya? Postur penerimaan prosentase terbesarnya selalu dari pajak. APBN Indonesia tahun 2023, 82% dari pajak. Belum lagi pengelolaan kekayaan negara dari pajak tidak bebas dari masalah. Kasus Gayus tahun 2010, pengemplangan pajak jumbo berbungkus teks amnesti, terkuaknya kasus Rafael Aluntri Sambodo yang memiliki kekayaan 500 miliar, sampai pencucian uang 327 triliun di Kemenkeu yang saat ini bergulir. Mendaras kitab Al-Amwal fi Daulah Khilafah menjadi relevan saat ini sebagai literasi penerimaan negara yang sangat jumbo. Apalagi hutang Indonesia sudah mencapai 7.723 triliun rupiah. Ada 3 divisi atau diwan dalam Baitul Mal sebagai pos pemasukan negara. Divisi Fa'i Kharaj, divisi Milkiyah Amah, dan divisi Zakat. Divisi Fa'i Kharaj meliputi Ghanimah, Anfal, Kharaj, Arodi, Jizah, Fa'i, dan Dharaib. Divisi Milkiyah Amah atau kepemilikan umum meliputi migas, listrik, tambang berupa emas, nikel, batu bara, uranium, dan lain-lain. Sumber daya air, sungai, selat, laut, mata air, hutan, ladang, dan hima. Divisi zakat meliputi zakat mata uang dan perniagaan, zakat pertanian, dan zakat ternak. Divisi pertama menjadi sesuatu yang asing karena belum masuknya dalam kurikulum ekonomi dan belum diajarkan dalam perguruan tinggi, padahal telah ada dan menjadi khasanah fikih klasik Islam. Divisi kedua, kepemilikan umum, adalah yang berpotensi menjadi pos pemasukan yang luar biasa besar, karena syariah memberikan otoritas kepada negara untuk mengelola harta kepemilikan umum untuk dikembalikan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menjadi tugas cendekiawan muslim untuk mengkalkulasi deposit minyak dan gas bumi, sumber daya energi berupa listrik tenaga air, tenaga nuklir, tenaga uap, tenaga surya, dan lain-lain. Tambang emas, nikel, batu bara, uranium, dan lain-lain. Sumber daya umum yang diproteksi sebagai milik negara. Di atas kertas, puluhan ribu triliun sangat mungkin diperoleh dari divisi ini. Demikian pula divisi ketiga dari zakat mal yang dikelola dengan amanah, profesional, akuntabel, dengan didukung sains zakat yang berbasis industri 4.0, maka juga akan memberikan kontribusi pemasukan yang signifikan. Islam telah memberikan solusi terhadap minim dan cingkrangnya pemasukan negara, sekalipun ditambah dari sektor pajak ofensif represif. Kekayaan negara yang dikelola Baitul Mal sangat berpotensi surplus dengan surplus jumbo juga bisa mengantarkan negara menjadi negara beranggaran kolosal dan raksasa sebagaimana sebuah negara adikuasa. Dari forum buka bersama tokoh Jawa Timur pada Ramadan hari ini, diharapkan dapat membuka langkah-langkah baru untuk menjadikan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Simposium menggali solusi alternatif penerimaan negara non-pajak menjadi challenge bagi cendekiawan muslim dan negarawan.